Ada apa? Kok santai sekali? Apa kau tidak kerja? Hari ini aku tidak pergi ke kediaman Lutra karena hari ini aku mau belanja. Dengar ya, salah satu dari kalian tolong ambilkan aku beberapa tomat. Aku memiliki banyak pekerjaan di dapur. Sarah juga sedang sibuk. Kalau tidak, dia pasti akan mengambilkannya untukku. Tidak masalah. Baiklah kalau begitu. Aku akan menguleni adonan dulu. Iya. Sristi, aku mau beli tomat. Kok ikut tidak? Berapa harganya? 80 per kilo yang ini, 60 per kilo yang itu. Kenapa harganya bisa beda? Tomat ini punya kualitas terbaik yang harganya lebih murah. Tapi tidak sebagus ini, makanya yang ini mahal. Beri aku setengah kilo saja. Harganya setengahnya ya. Baiklah. Uangnya? Simpan di sini. Oh iya. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kaprita, anggap saja kalau Karan itu dan Risap adalah tomat. Maksudmu? Aku ingin tahu perbedaan di antara mereka. Aku tahu kalau keduanya itu bagus. Seperti yang dikatakan penjual tomat tadi, ini bagus tapi yang ini lebih bagus. Terkadang kau bicara seperti anak kecil. Pertanyaan macam apa itu? Kaprita, aku tahu yang aku tanyakan. Jawab saja pertanyaanku. Aku hanya ingin tahu saja. Siapa di antara Karan dan Risap yang lebih baik? Itu saja. Maksudku, aku ingin membuat daftar siapa yang lebih berkualitas. Apakah itu Karan ataukah Risap? Tidak. Aku tidak akan menjawab pertanyaan bodoh seperti Ayolah itu. Kaprita, katakan saja. Ayo. Ya Tuhan. Baiklah, Risap itu sangat tampan. Tapi Karan, jangan tanya tentang dia. Sebelum tadi giliranmu dimulai, aku telah melamar Prita. Dan dia menganggapnya serius. Dan dia keluar. Tidak. Dia itu tidak tampan. Sama sekali tidak. Kaprita, kau jangan bohong ya. Dalam hal ini kau harus adil. Karan itu juga tampan. Tadi kan kau minta pendapat. Jadi aku memberikannya. Jangan setuju dengan aku jika kau tidak mau. Jika mau bermain atau... Keluar? Iya. Oh ya Kaprita, aku ada satu pertanyaan lagi untukmu. Dengarkan. Begini, pasangan hidup siapa yang akan menjalani hidup yang mengasyikkan dan juga menyenangkan? Aku tidak tahu itu. Tapi yang aku tahu, Risap itu orang yang sangat baik. Dan dia pasti setia kepada pasangannya. Tapi Karan di sisi lain, dia itu tidak bisa diprediksi. Dia itu sangat buruk, dia itu sombong dan juga temperamental. Itu artinya hidup dengan Risap akan lebih membosankan. Karan sebaliknya, dia akan selalu memberimu kejutan. Bukan itu yang aku katakan. Tapi tadi itu yang kau bilang dan aku tahu. Setiap wanita itu akan menyukai kalau seorang pria memberikan sebuah kejutan. Carilah pasangan seperti itu jika kau mau. Aku tidak mau. Benarkah? Artinya kau lebih suka Risap? Apa? Ayo, kita harus memberikan tomat ini. Aku harus pergi ke kediaman Lutra. Ayo, cepat. Ayo. Kaprita, tunggu. Kau belum jawab. Siapa yang kau pilih? Kak, tunggu. Di mana? Di mana pen aku? Hai Dokter Kana, apa kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu, Risha? Aku baik, terima kasih. Sudah lama sejak kau terakhir datang ke rumah sakitku. Sebenarnya nenek sudah sembuh. Maksudku dia merasa lebih baik sekarang. Dan kau tahu betul bahwa nenek benci datang ke rumah sakit. Oh iya, aku tahu. Dia tidak suka datang ke rumah sakit. Oh iya, aku menelponmu karena ada sesuatu yang penting. Katakan padaku. Salah satu teman angkatanku, kebetulan teman baikku, akan datang dari London ke India selama 1 minggu. Dia adalah seorang dokter terkenal. Dia fisioterapis yang hebat. Dia bisa membantu nenekmu. Aku sarankan kau berkonsultasi dengannya. Kau baik sekali. Oke, aku akan jadwalkan pertemuan dengannya. Dan terima kasih banyak atas perhatianmu, dokter. Iya, sampai jumpa. Ibu, aku sudah siap. Oh, jadi di sini mereka tinggal. Hari ini adalah hari keberuntungan bagiku. Kemana saja kalian, ha? Aku menyuruh mereka untuk membeli tomat. Tomatnya sudah habis. Kau mendapatkannya? Iya, sudah dapat. Ya udah taruh di meja. Aku terlambat bekerja. Aku akan bersiap-siap dulu ya. Iya. Oh iya, aku juga mau belanja. Aku pergi dulu ya. Oke ya. Ibu, ini teh kapulaga panasnya, Bu. Ibu sedang baca apa? Sarla, lihat. Ada berita yang mengejutkan. Kenapa?
Di sini dikatakan seorang anak laki-laki meninggalkan keluarganya dan dia meninggalkan rumahnya karena dia ingin jadi seorang don. Anak muda zaman sekarang, mereka kehilangan akal. Tidak semua laki-laki itu sama. Ada juga seperti Karen dan Risap. Mereka sangat baik, Bu. Aku beritahu ya Sarla. Aku pikir akan lebih baik kalau Prita menikah dengan Rishabh atau dengan Karan. Pasti menyenangkan. Bu, aku mau bicara sesuatu. Kalau aku boleh memilih satu di antara mereka untuk Prita, aku pilih Karan. Baiklah, Sarla, siapa yang kau pilih? Apa yang bisa aku katakan? Aku hanya bisa bilang, Prita akan menikah dengan orang yang ditakdirkan bersamanya, yaitu seseorang yang horoskopnya cocok dengan horoskop Prita. Kau lihat, apa yang kita pikirkan tidak penting, semua kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan takdirkan pada kita. Apa kau ingat betapa khawatirnya aku saat Praga tidak menemukan pasangan hidup? Aku takut dia tidak akan pernah menikah. Tapi kemudian ada Abi yang masuk ke dalam hidupnya dan menikah dengannya. Dan seperti yang kita semua tahu, hal yang sama akan terjadi pada Prita. Tetap saja. Kau harus memilih satu untuk Prita. Siapa yang kau pilih? Keduanya baik, keduanya Rishabh dan Karen baik dengan caranya masing-masing. Aku tidak tahu siapa yang akan menikah dengan Prita. Oke, aku punya ide. Apa? Ayo lempar koin seperti yang dilakukan Kapten Kriket sebelum pertandingan dimulai. Kalau kepala, Rishabh menang. Dan kalau ekor, Karan yang menang. Bagaimana? Lakukan apapun yang kau inginkan. Sini, berikan koinnya. Nenek, aku suka dengan idemu itu. Aku suka. Ayo lempar koinnya. Kau menguping ya, ha? Kau menguping kami? Tidak, Nek. Dari tadi aku di sini. Nenek saja yang tidak perhatikan. Karena Nenek terlalu bersemangat. Ayo, sini. Ya sudah, sini. Mana koinnya? Ayo, berikan. Ini, ayo cepat-cepat. Kalian siap? Kalau kepala, Rishabh menang ya. Kalau ekor, Karan yang menang. 1, 2... Lalu siapa yang ditakdirkan untuk menikah dengan Prita, Rishabh atau Karan? Ayo katakan. Bagaimana aku tahu? Lihat saja sendiri. Ya Tuhan, sini. Sini kulihat. Nenek, ini mengejutkan. Ternyata gambarnya sama. Apa? Lihat saja. Ada apa? Ya sudah. Kita kan hanya bersenang-senang saja, ya kan? Ya sudah. Iya, benar. Ayo. Ya ampun, Prita. Hati-hati. Iya, sebentar. Nanti kau simpan ya. Iya. Semoga kau berhasil, anakku. Semoga Tuhan memberkatimu dengan pasangan hidup yang luar biasa. Maksudku, semoga Tuhan memberikan suami seperti aku. Ya Tuhan, kenapa dia datang ke sini saat ini? Prita, ini luar biasa. Bukankah kita bicara tentang tomat? Ini tomat yang berkualitas. Maksudmu apa? Bukankah kau tadi mau belanja? Ayo sana belanja. Kenapa kau memukulku, Kak? Ya ampun, apakah ini sebuah kebetulan? Tiba-tiba saja Karan datang ke rumah ini. Kau mau apa ke sini? Hei, kapan kau datang, Karan? Masuklah. Kenapa berdiri? Ayo anggap saja rumah Salam, sendiri, nak. Lihat, Prita. Belajar dari nenekmu. Kau tidak boleh membuat tamu menunggu di luar rumah. Kau harus mengundang dia ke dalam rumahmu. Nenek terlihat sangat cantik hari ini. Benarkah? Kenapa pagi-pagi kau memujiku, ha? Katakan. Nenek, aku tidak pernah bisa melakukan itu. Aku percaya dalam mengutarakan pikiranku ini. Dan aku ingin katakan sesuatu. Prita itu tidak seperti seseorang dari keluargamu. Dia tidak cantik atau cerdas. Bagaimana nenek akan mencarikan pasangan hidup? Aku tidak yakin ada yang mau, Nek. Kalau sudah selesai bicara omong kosong, beritahu aku kenapa kau datang ke sini. Dengar sendiri kan, Nek? Dia selalu bicara kasar padaku. Nenek, kau tidak tahu betapa kurang ajarnya dia. Dia itu... Karan, kau sangat serius saat tampil di TV. Kenapa kau begitu nakal di kehidupan nyata? Nenek, apakah yang nenek mau kalau aku ini terlihat polos seperti nenek? Tidak perlu lakukan itu. Kau baik apa adanya. Duduklah, aku akan membuatkan teh untukmu. Terima kasih, Nenek.
Sekarang kau beritahu aku untuk apa kau datang ke sini. Aku ingin mengganggumu. Hah? Ada apa? Apa masalah? Tidak. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan karena kau payah. Kau bahkan tidak mengerti leluconku. Aku datang ke sini dengan Rishabh. Dia bilang dia akan mengantarku ke tempat latihan dan dia ada pekerjaan juga di sini. Rishabh? Di mana dia? Prita, aku di sini. Rishabh, kau di sini? Silakan masuk. Sebenarnya aku datang untuk mengambil laporan nenekku. Pasti ada padamu. Oh iya, aku mengambilnya dari rumah sakit kemarin, tapi lupa memberikannya padamu. Silakan masuk. Ayo duduk. Ayo duduk. Oke. Aku ambil dulu ya. Ya ampun, ada siapa? Ternyata aku tersesat. Apa yang tersesat? Aku bertaruh dengan nenek bahwa hanya Karan yang ada di sini, tapi ternyata ada kau juga. Nenek bilang aku dengar suara Rishabh. Nenek sangat menyukai suaramu. Oleh karena itu dia tahu kau di sini. Manis sekali. Di mana dia? Dia ada di dapur. Dia sedang membuatkan aku teh. Oke, aku akan ke dapur menemuinya. Silakan. Katakan yang jujur. Apa kau tidak senang melihatku? Apa? Kenapa aku harus senang melihatmu? Tidak ada bedanya bagiku apakah kau datang atau tidak. Pasti ada bedanya bagimu. Dan aku mengatakan itu membuat perbedaan bagimu karena aku, Karan Luthra, datang menemuimu di tempatmu. Setelah aku pergi, kau akan memberitahu semua orang bahwa aku datang menemuimu di tempatmu. Kau akan membual pada semua orang. Aku yakin kau akan melakukannya. Apa kau pernah melihat wajahmu di cermin? Awalnya, aku tidak pernah percaya dengan konsep karma. Tapi sekarang aku pikir aku pasti pernah melakukan kesalahan di kehidupanku yang dulu. Dan itu sebabnya aku harus memaklumi pria sepertimu dalam kehidupanku sekarang ini. Kau adalah orang yang tidak berguna. Kau memiliki mata, tapi aku pikir kau tidak dapat melihat. Atau mungkin kau tidak mengerti bahwa aku tidak tertarik kepadamu. Kau lihat, kau bukan tipeku. Oh, bagaimana tipemu? Tunggu, buka itu. Apa ini Apa yang kau lemariku? sembunyikan? Untuk apa kau lihat-lihat, ha? Minggir. Aku tahu kau akan salah paham. Tidak bisakah kau melihat? Perhatikan baik-baik. Ini poster Abi Bintang Rock dan Farundawan. Sisi lemari ini milik Sristi. Dia adalah penggemar kalian bertiga. Kau pikir aku akan percaya padamu? Aku tahu kau yang menempelkan poster ini. Ini kan lemarimu, mana mungkin Sristi? Aku idolamu kan? Ini sama sekali tidak seperti yang kau pikirkan. Aku memang sudah tahu kau adalah penggemar berhati. Kau tergila-gila padaku dan juga kau akan lakukan apapun. Dan kau menempelkan poster ini. Kenapa kau tidak mengakuinya? Jujur saja. Ini ada sesuatu di jaketmu. Kenapa kalian berdua terlihat tegang? Sama sekali tidak. Aku memberitahu Karan bahwa kau adalah orang yang sangat baik. Itu benar. Kau sederhana, jujur, dan sopan kepada semua orang. Karena aku juga mengenal beberapa orang yang tidak mempunyai otak. Meskipun demikian, mereka seakan-akan membanggakan diri mereka sendiri. Mereka begitu egois. Mereka mengira semua wanita memuja mereka dan semua wanita tergila-gila pada mereka. Aku bingung saja. Kenapa ada yang seperti itu? Aku pikir Sherlyn sangat beruntung karena menemukan pasangan hidup. Aku belum pernah bertemu orang sebaik dirimu. Kau itu sederhana, sopan, dan juga berbakat. Kau tidak pernah berperilaku sombong. Aku pikir aku menyimpan berkasnya di ruangan lain. Sebaiknya aku ambil dulu. Jika aku memang yang terbaik, kenapa kau tidak memilih aku sebagai pasangan hidupmu? Dia wanita yang aneh. Perilakumu itu sangat kasar dengan Prita. Tidak bisakah kau sedikit sopan? Tenang kawan, kau bereaksi seolah-olah dia pacarmu. Aku bersikap seperti itu padanya sejak hari pertama. Apa masalahnya? Tenanglah kawan. Bagimu dia cuma teman kan? Dia bukan hanya seorang teman. Dia jauh lebih baik dari seorang teman. Ya tidak apa-apa.
Santai saja, maksudku. Jika Sherlyn masih ada dalam hidupmu, Prita tidak bisa menjadi pacarmu, benar kan? Aku selalu bisa sedikit berdebat dengannya. Karan, diamlah. Jangan menganggap semua wanita itu sama. Prita sangat berbeda dari gadis lain. Dia sangat berbudaya, baik, dan sederhana. Aku tidak pernah menemukan gadis seperti dia dalam hidupku. Dia bukanlah gadis biasa. Jangan omong kosong. Richard, apa yang salah dengan dia? Tidak ada di sini. Aku tidak tahu di mana menyimpannya. Apa kau ingat di mana menyimpannya terakhir kali, Kak? Aku simpan di suatu tempat di ruangan Biar aku ini. periksa. Oh, aku menemukannya. Kau sudah menemukannya? Iya, Bagus. Kak Prita, kenapa tiba-tiba sedih? Ada apa? Apa yang kau baca? ini adalah surat dari perusahaan Kota Madia. Dinyatakan jika kita tidak membayar pajak sebesar 50.000 rupiah, mereka akan menyegel Kumkum Bahagia. Kita hanya punya 2 hari, Sristi. Oh ya? Coba aku lihat. Lalu, kenapa kau merasa sedih, Kak? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya uang. Sristi, aku merasa tidak berdaya. Ibu pasti merasa tidak enak. Jika kita tidak bisa membantunya, lalu apa gunanya kita dididik dan juga bekerja? Tugas kita adalah membantu ibu keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Itu memang benar. Tapi hal terbaik adalah berhenti memikirkannya. Karena kau tidak bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, Kak. Sebaiknya kakak keluar dan berikan laporan. Aku harap Risab tidak mendengar apa-apa. Kau temukan berkasnya? Syukurlah dia tidak mendengar kita. Iya, aku menemukannya. Ini dia. Terima kasih. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Karan, ini berkasnya. Kita harus pergi. Oh, tidak. Oh, tunggu. Ini dia, Nenek. Nah, di sini. Richard, kau sangat baik. Kau orang yang sangat perhatian. Gadis yang menikah denganmu akan sangat beruntung. Bagaimana dengan aku? Kau bisa menjadi pacar yang sangat baik. Kenapa menatapku? Aku tidak banyak bicara, tapi apapun yang kukatakan selalu benar. Dalam hidup ini, aku sudah melalui banyak hal. Aku cukup berpengalaman untuk tahu bahwa kau bisa jadi pacar yang baik. Aku mencintaimu, Nenek. Kami pergi dulu, Nek. Tuhan memberkati. Mwah. Aku antar dulu, Nek. Ya, Prita, terima kasih atas bantuannya. Dan sampai jumpa di tempatku. Baiklah, Risab. Hati-hati. Tadi itu... Hai, Ada apa? Risab sedang mengambil mobil, jadi aku tunggu di sini. Oh, jadi? Aku berpikir untuk menghabiskan waktu bersamamu. Sungguh? Keluar kau dari sini. Ayo, sana. Tunggu dulu. Apa? Halo lagi. Ada apa? Bagaimana ya? Aku suka mengganggumu. Kok ini sangat menggangguku. Jika mau mengetuk pintu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Lah. Dia akan mati sekarang. Kau? Kau datang ke sini? Kau tahu alamatku dari mana? Pertanyaan macam apa itu? Ini bukan cara untuk menyambut calon suamimu. Tidak masalah dari mana aku dapat alamatnya. Apa kau tidak senang melihatku di sini? Sejujurnya, aku tidak senang. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku ingin tahu jawabanmu. Aku khawatir selama beberapa hari dan banyak hal terjadi di sini. Jadi aku Kau akan khawatir sepanjang hidupmu. Kau pantas mendapatkannya. Apa? Diamlah. Kau pikir aku ini anak kecil? Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Dengar ya, aku ini bukan anak kecil yang bisa kau bohongi.
Aku tahu kau menunggu pria kaya itu jatuh hati padamu. Kau pikir kau bisa kembali padaku jika kau gagal, ha? Dan apa kau pikir kau bisa menolak lamaranku begitu saja, ha? Begitu? Tapi dengarkan aku baik-baik, Prita. Aku tidak ingin menjadi pilihan terakhirmu. Mengerti? Dan aku ingin jawaban hari ini juga, karena besok aku mungkin tidak punya waktu untukmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik untuk memenuhi keinginan ayahmu. Prita, Ibu, Kau ibunya Prita? iya aku ibunya Prita dan Sri. Berkati aku. Siapa kau? Sristi, apa kabar? Mau apa kau kesini? Bu, ikut denganku ya. Aku ingin... Ikut dulu, nanti aku beritahu siapa dia. Ayo. Aku ingin bicara dengannya, Sristi. Sudah, aku ingin Bu. bicara. Untuk apa? Kau ingin tahu siapa laki-laki itu? Percuma. Aku ingin bertemu dengannya. Karena aku merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia bukan pria baik. Aku akan pergi. Tunggu, Bu. Dia itu temanku ketika aku di Nasik. Buat apa ke sana? Dan tidak usah bicara dengannya. Baiklah. Kalau kau mengenalnya, undang dia masuk. Izinkan aku bicara dengannya. Ibu ini seperti anak kecil saja. Aku sudah jelaskan. Dengarkan aku baik-baik. Ada berbagai jenis orang di dunia. Beberapa orang adalah teman spesial kita yang selalu siap membantu sementara. Yang lainnya tidak berarti. Kami menghibur mereka tetapi tidak pernah dekat dengan mereka. Kami setuju untuk pergi bersama mereka, tapi kami mundur pada saat terakhir. Orang seperti itu tidak terlalu penting. Dan dia salah satunya. Kalau begitu baiklah. Aku percaya padamu. Dia bukan teman yang spesial. Tapi aku heran. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Dia... Jangan dibahas. Baiklah. Aku harap Dipak tidak mengganggu Kak Prita untuk kali ini. Adikmu itu ternyata tidak sopan. Dia tidak tahu harus bagaimana bersikap dengan tamu. Apalagi jika tamunya adalah calon iparnya. diam kau. Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun lagi. Oh, jadi kau sudah mulai berdebat. Dia sangat keras karena dia memiliki adik sepertimu. Kita belum menikah dan beginilah sikapmu padaku. Aku ingin tahu, apa yang akan kau lakukan setelah kita menikah? Sebaiknya kau pergi. Banyak yang harus aku lakukan. Kita bicara nanti. Aduh. Aku belum selesai bicara denganmu. Kau tidak boleh pergi sebelum menjawab pertanyaanku. Kau pikir kau ini siapa? Dan jangan kau kira aku tidak punya pilihan. Banyak di luar sana gadis yang sangat menyukaiku. Kau pikir kau ini siapa? Lepaskan tanganmu, ini menyakitkan. Memangnya apa yang kau punya? Kau tidak punya uang untuk membayar mahar. Kau tidak punya uang atau properti. Apa yang kau punya? Meski begitu, aku akan menikahimu. Apa kau tahu kenapa? Karena kau memiliki wajah yang cantik. Aku membantumu dengan menikahimu. Hentikan drama ini. Aku ingin kau mengatakan iya. Saat ini juga. Apa kau mengerti? Lepaskan tanganku, ini menyakitkan. Oh, halo. Ada apa ini? Lepaskan tangan Kak Prita. Berani sekali kau ya. Apa hakmu bisa menyentuhnya? Dasar kau penipu. Kau mengaku jatuh cinta pada Kak Prita. Apa ini caranya? Tunjukkan tanganmu, Kak. Astaga, tangan Kak Prita sampai merah seperti ini. Kau mau aku tampar? Kau sudah kasar. Ini bukan cinta namanya. Sebelum aku memanggil ibuku dan menamparmu sampai babak belur, sebaiknya kau keluar dari sini. Cepat, keluar. Adikmu kurang ajar padaku. Dan kau diam saja. Seharusnya kau bersyukur masih aku yang menanganinya daripada ibuku yang menanganimu langsung. Dia bilang apa padamu? Dia akan memberikan beasiswa untuk mengenang ayah kita. Itu semua bohong. Dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia mengatakannya hanya untuk membuatmu terkesan. Faktanya, dia bahkan tidak menghormati sama sekali ayah kita. Kau berbohong padaku tentang beasiswa. Kenapa? Kau pikir kami tidak tahu? Berani sekali kau berbohong padaku tentang beasiswa itu. Sebenarnya ini salahku. Kami jadi tahu pria seperti apa kau pada hari pertunanganku dulu. Namun aku membuat kesalahan dengan mempercayaimu lagi. Tapi sekarang kau menunjukkan siapa dirimu. Sekarang izinkan aku menunjukkan di mana tempatmu. Kau adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak punya rasa sopan. Kau itu memiliki mental yang buruk. Dan kau tidak seperti orang normal lainnya. Dan kau ingin jawaban dariku?
dengarkan ini. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang merampas cinta ayahku dan juga Sristi adikku. Aku tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Seandainya ayahku melihatku menikah denganmu, jiwanya tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Ku beritahu, pertama, kau merenggut ayah kami dari kami. Dan kemudian kau datang ke Mumbai untuk meminta aku. Berani sekali kau ini. Dan sekarang kau berbohong padaku tentang beasiswa itu. Persetan dengan kau. Yang mau menikah denganku, Prita, kenapa kau ikut campur? Karena kau pertunangan kami dibatalkan. Kau tidak bisa melihat kakakmu bahagia. Kau cemburu padanya. Kau tidak bisa melihat kakakmu menikah. Ada apa denganmu? Cobalah berilah kesempatan pada kakakmu. Berani sekali kau. Berani sekali kau bicara pada adikku dengan cara seperti itu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar dari rumahku ini. Sebelum aku memanggil ibu kami. Dia akan memukul wajahmu sampai wajahmu jadi hancur. Sebaiknya kau pergi dari sini. Ayo keluar dari sini. Jika kau masih menghargai hidupmu lagi, sekarang keluar dari sini. Apa aku harus panggil ibuku? Sristi. Ibu! Dasar tidak tahu malu. Oh ya kak, aku salut karena kau sudah berani melawan ya. Aku suka. Tentu saja, aku tidak bisa biarkan siapapun berbicara buruk tentangmu. Aku tahu itu. Aku bangga padamu. Kau harus melupakan Dipak dari hidupmu mulai sekarang. Lupakan dia untuk selamanya. Lupakan bahwa pecundang seperti itu pernah menjadi bagian dari hidup kakak. Dengar, mulai sekarang buat awal yang baru. Ada apa dengan? Kenapa kau menghentikan mobilnya? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu ya? Tidak, sebenarnya Kau kesal dengan Prita. Seharusnya kau tidak perlu marah. Kau harus benar-benar marah padanya. Panggil dia sekarang dan berteriaklah padanya. Karena dia itu pantas mendapatkan semua itu. Oke, tapi apa yang terjadi padamu? Kenapa kau begitu kesal? Sebenarnya ada apa? Sebenarnya tidak ada alasan. Maksudku tidak ada yang terjadi. Kau lihat dia itu aneh. Aku rasa aku tidak perlu alasan. Jadi aku tidak salah marah padanya kan? Ya kan? Ada apa? Bicaralah padaku. Kau tidak bisa marah tanpa alasan. Katakan padaku, apa yang telah dia lakukan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan kita berpikiran sama. Keduanya mengatakan tidak ada yang terjadi. Katakan padaku, kenapa? Kenapa kau marah? Apa yang dilakukan Prita? Karan, tempat latihanmu. Persahabatan Prita sangat berarti bagiku. Aku tidak akan membiarkan kehadiran Dipak dalam dirinya mempengaruhiku, karena itu bisa merusak persahabatan kita. Tolong beritahu aku, apa pendapatmu tentang yang satu ini? Ibu, Bibi? Itu terlihat bagus. Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu menyukainya. Tidak apa-apa, Sherlyn. Ada banyak dupata untuk dipilih, kan? Ya, bagaimana dengan ini? Bagus sekali. Ini berkelas. Kau harus beli yang itu. Ya, Prita, bagus sekali kau ada di sini. Kemarilah. Oh ya, kami sedang memilih gaun untuk pertunangan Sherlyn. Beritahu aku, Prita, bagaimana penampilan dupata ini jika dipakai Sherlyn? Sherlyn, aku rasa warna ini cocok untukmu. Kau terlihat cantik sekali. Tidak juga. Aku tidak suka warna ini. Ini pilihan kelas menengah. Pilihanmu itu sangat buruk, Prita. Aku tidak suka. Ada apa dengan Sherlyn? 2 menit yang lalu dia bilang dia menyukainya. Kenapa tiba-tiba pendapatnya berubah? Prita, aku baru ingat. Aku harus tunjukkan sesuatu. Tolong, ikut aku sebentar. Ayo. Ini baru saja datang. Itu album pertunanganmu? Ya. Wow,
foto ini luar biasa. Benar kan? Mereka mengabadikan momen spesial yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Dan itu membuat kami sangat senang dan bersemangat. Dan foto ini benar-benar sangat istimewa. Kelihatannya juga sangat bagus. Ini benar-benar kenangan terindah. Prita, boleh aku bertanya sesuatu? Apa kau akan jujur? Tanyakan saja. Apa kau tidak merasa buruk ketika Sherlyn berbicara denganmu dengan kasar? Bagaimana perasaanmu? Kapan? Oh, tentang warna dupata. Kenapa aku merasa buruk? Lagi pula, aku menyukai warna itu. Dia tidak menyukainya dan membuktikannya dengan mengatakan, aku tidak suka pilihannya. Dia melakukan hal yang benar. Sherlyn bertunangan. Dia akan memakai perhiasan dan pakaian pilihannya. Kita tidak bisa memaksanya. Ya sudahlah. Peganglah album ini. Aku salut, Prita. Serius. Kau sangat dewasa, kau juga sangat baik. Hal terbaik tentangmu, kau memahami perasaan semua orang dengan sangat baik. Aku akan tunjukkan foto terbaikmu. Foto-foto di sini semuanya terbaik. Tidak, aku tidak mengerti perasaan semua orang. Karan adalah salah satunya dan aku tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya Karan. Apa yang kau lakukan? Mengemudilah dengan benar. Kenapa aku bahagia? Padahal dia hanya menyembuhkan lukaku. Dan aku terluka karena dia. Lihat wajahmu di cermin. Aku tidak pernah percaya pada karma sebelumnya. Tapi setelah bertemu denganmu, aku pikir telah melakukan sesuatu yang buruk sehingga hidup membawaku padamu. Ya Tuhan, dia terlalu banyak bicara. Aku tidak suka kalau ada yang menggangguku seperti itu. Aku mungkin bisa beri kesempatan. Seandainya dia tidak terlalu mencolok seperti itu. Apa hubungan dia denganku? Kenapa aku harus beri dia kesempatan? Raki, Iya, cepat tolong antarkan. iya. Sherlyn, apa itu? Kau harusnya tidak bersikap seperti itu. Memangnya ada yang salah? Aku salah apa? Aku tahu sebenarnya kau sangat cemburu pada Prita. Tapi kau harus mengendalikan emosimu. Kau tidak bisa berperilaku buruk dengannya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, Bi. Tapi Prita selalu melakukan sesuatu yang membuat aku kehilangan kesabaran. Aku benci sekali dengannya. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa bodoh, Bi. Aku khawatir kelas menengah seperti dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari aku. Aku tidak suka. Dia merendahkan aku. Konyol sekali. Saat Risab menunjukkan ketertarikannya padanya, aku tidak bisa menahannya, Bi. Sherlyn, kedua keponakanku masih muda dan tampan. Mungkin saja mereka masih tertarik pada gadis yang lain. Tapi itu normal. Kau tidak boleh kehilangan kendali dan berperilaku seperti itu. Kau harus lebih fokus. Bahkan Raki pasti terkejut dengan perilakumu. Kau harus lebih berhati-hati di sekitar Raki. Karena Raki, dia sudah terkesan dengan Prita. Dengar, setelah kau menikah dengan anggota keluarga ini, kami akan menyingkirkan Prita untuk selamanya. Sherlyn, kami akan pastikan dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Apa kau mengerti? Aku tidak peduli siapa yang terkesan padanya dan siapa yang tidak. Bukankah kau memberitahuku bahwa Risab tidak memiliki perasaan terhadap Prita? Iya. Dan dia membantunya karena dia baik. Kau salah. Dia jatuh cinta padanya. Risab jadi sangat terikat dengan Prita. Aku tidak buta. Aku bisa melihat. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kita harus pisahkan Risab dan Prita. Jika tidak segera dilakukan, keduanya pasti tidak terpisahkan. Dan selanjutnya, rencanamu untuk menyingkirkan Prita pasti akan gagal. Kau mengerti itu? Aku benar kan? Ibu, haruskah aku pesan 5 kilo beras? Kita hanya sisa 2 kilo di rumah. Ya, itu lebih dari cukup. Baiklah. Oh ya, Gula. kita perlu beli minyak goreng juga. Oh iya, baiklah Bu. Siapa itu? Buka Aku akan pintunya, buka Sarla. pintu. Ibu potong sayur saja. Salam. Salam. Ayo, silakan. Salam, Risha. Silakan duduk. Kau mau minum teh, kopi, atau minuman dingin? Aku akan buatkan. Tidak usah. Terima kasih banyak. Sebenarnya aku datang untuk sesuatu yang penting. Baiklah. Dan di mana Prita? Bukankah dia ke rumahmu? Luar biasa. Kau tahu kan kalau
Aku akan bertunangan besok. Aku ingin memesan aula kungkum bahagia. Ya, aku ingin memesan aula lain, tapi tidak tersedia dan sulit sekali menemukan tempat dalam waktu yang singkat. Jadi, ini 60.000 rupiah. Aku ingin memesan aula selama 2 hari. Jika kau membutuhkan lebih banyak, beritahu aku saja. 60.000 rupiah. Kurang? Tidak. Rumah kami aula pernikahan yang sangat kecil. Mengingat penampilanmu dan tamu kelas atasmu, pendingin ruangannya juga tidak berfungsi. Kenapa kau mengatakan semua ini? Jangan khawatir. Karena jika ada orang yang dekat dengan kita, kemewahan seperti itu tidak terlalu penting. Nenek, tolong beritahu dia. Tetap saja, aku merasa ini jumlah yang sangat besar. Aku tidak meminta biaya terlalu banyak. Sudahlah, aku ingin aula milikmu selama 2 hari, bukan 2 jam. Sehari untuk persiapan dan acara akan diadakan di hari berikutnya. Dan kau tidak akan bisa menyewakan pada hari ketiga juga. Dan ini pembayaran untuk 3 hari. Tapi... Katakan saja ya. Rishab, kami selalu tahu kau adalah orang yang baik. Tapi hari ini, kami sadar betapa besarnya hatimu. Sarla, pastikan kau mendekorasi aulanya dengan kemampuan terbaikmu untuk pertunangan. 60.000 rupiah sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Tuhan telah mengirim Rishab pada waktu yang tepat. Kesengsaraan Prita akan berakhir. Dia mampu membayar pajak. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi. Sampai jumpa. Aku doakan, semoga kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Tuhan memberkati. Nenek. Tuhan memberkati. Semoga kau panjang umur. Ibu, semua masalah kita selesai, Bu. Bukankah aku sudah bilang Tuhan pasti akan menolong kita? Iya, Bu. Tuhan menjawab doa kan? kita. Kau sudah tunjukkan foto ini pada Aksai? Prita. Kau datang ke sini itu untuk bekerja. Bukan duduk-duduk dan bergosip. Kau selalu saja membuang-buang waktu. Tugasmu untuk mana, ibuku? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan dengan album keluargaku? Kau bukan keluargaku. Ibu. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Aku minta maaf. Nona Lutra benar. Nenekmu pasti sudah menungguku. Sampai jumpa. Prita. Prita, tunggu. Prita. Ibu tidak adil. Kenapa ibu selalu memarahi Prita? Ibu selalu berkata kasar. Ada 3 atau 4 album foto. Aku membawa salah satunya. Sherlyn pergi untuk mengambilnya. Apa kau menyimpan sisanya? Iya, aku punya 2 album. Cepat bawa semuanya ke bawah. Kita akan melihatnya bersama-sama. Apa kesalahan Prita? Akulah yang memanggilnya untuk melihat album foto. Tapi ibu memarahinya. Itu semua salahku. Sarla, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku senang karena masalah kita sudah selesai sekarang. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku tentang aula kita selama ini. Aku terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau kita tidak mendapatkan uang dan bagaimana dengan yang lain. Tapi sekarang aku tenang. Ibu, kau tahu, aku tidak melakukan apapun untuk anak-anakku sejak kecil. Dan aku belum memenuhi tanggung jawabku. Seandainya kami kehilangan aula pernikahan ini, bagaimana aku menikahkan mereka? Tapi sekarang kami tidak akan kehilangan aula ini dan bisa menikahkan mereka dengan meriah. Sarla, aku pikir aku akan menderita serangan jantung karenamu. Kenapa? Kau ini aneh. Kadang kau tersenyum dan di waktu berikutnya kau menangis. Aku tidak mengerti. Aku ingin tahu kenapa aku merasa kalau ini terjadi karena Prita. Maksudmu? Aku rasa Prita, dia pasti bicara dengan Rishab. Dia pasti berbagi masalahnya dengannya.
Jadi dia datang ke sini dengan membawa uang dan memesan aula untuk pertunangannya. Pikirkan itu, keluarga Lutra kan sangat kaya. Mereka bisa memesan ruang perjamuan yang sangat mewah atau menghubungi teman-temannya. Tapi tidak, Risa memesan balai pernikahan kum-kum bahagia kita dan dia memberikan uang ini. Risa membantu kita tanpa membuat kita merasa bahwa dia sudah membantu kita. Aku akan menelpon Prita dan bertanya. Apa itu menyakitkan? Mengingat tingkat pemulihanmu, aku akan segera dibebaskan dari tugasku. Kau tenang saja, karena aku sudah terbiasa denganmu. Aku ketergantungan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau perlu, aku akan mencederai kakiku yang satunya. Cukup, Prita. Biar aku yang lanjutkan. Tapi Ponselmu bunyi. ini Ibu. Iya. Halo? Halo Prita, Iya, Bu. apa kau bicara dengan Risap tentang masalah aula kita? Apa kau bilang padanya kalau kita tidak bayar, aula itu akan disegel? Tadi Risap datang dan membawa uang untuk memesan aula kita. Aku tidak bilang apa-apa.